Tadi Rocky cerita, Raden Suwardi Suryaningrat, dia ubah menjadi Ki Hajar Dewantoro. Dia tidak mau menunjukkan aristokrasinya. Ini adalah orang-orang yang dapat kesempatan sekolah, belajar di saat 95% buta huruf. Dia berinteraksi dengan gagasan. Itu tadi yang kita obrolin dari awal nih, gagasan. Dan gagasan itulah, interaksi itulah yang kemudian memunculkan bahwa republik ini didirikan, tadi suka dibilang, untuk semua golongan. Kesetaraan itu ada. Dan ini yang membuat, kalau kita lihat nih, ada lebih dari 120 kesultanan, kasunanan, kerajaan se-republik ini diterima sebagai warisan kultural, tapi tidak sebagai entitas politik. Dan tidak diadopsi sebagai corak berpemerintahan. Kan kalau di negara tetangga kita itu menjadi negara-negara bagian. Dan jadi masih tetap tetap dijaga strata itu. Di kita tidak. Nah, cuman sayangnya proses ini itu tidak berkelanjutan ketika dipotong dengan era otoriter. Ada era di mana pada waktu itu era otoriter, lalu era gagasan itu, pertukaran gagasan itu hilang. Saya bayangkan ya, yang tadi Rocky bilang, ini mereka itu secara pribadi itu beda-beda pikiran semua, betul nggak? Rocky bilang tambahnya satu lagi, tambah Tan Malaka, tambah Nasir. Itu 5 di situ. 5 dengan gagasan yang beda. Dan 5 gagasan beda bisa duduk bersama. Kenapa? Ada satu hal yang menyamakan, kecintaan pada Republik, kecintaan pada Indonesia. Yang kemudian membuat pikiran-pikiran mereka itu semua muaranya ke situ. Jadi relax. Dan konsekuensinya apa? Tidak ada satupun dari mereka yang berpikirnya imbalan materialistik. Sehingga tidak ada yang namanya, kenapa saya setuju policy A? Karena teman saya kontraktor ini. Policy B, karena teman saya kontraktor ini. Itu nggak ada. Nggak ada itu semua. Nah, inilah yang kita tidak mengglorifikasi kemarin ya. Pertanyaan yang harus kita munculkan sekarang ini, bagaimana mengembalikan supaya gagasan kembali menjadi yang di depan.